Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Safiyuhu wa khaliluhu salawatullahi wa salamuhu ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna al-ikhlas fil 'ilmi wal 'amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerantan dalam menika Allah Subhanahu wa taala tasih maringi kenikmatan, nikmat taufik hidayah, sehat, ugi waktu luang sehingga kita sedanten saged makempal wonten panggengan ingkang diberkahi kali Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tafaqquh fid din, marek dumateng Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Islam ini adalah agama ilmu. Islam menika agami ingkang dibangun di atas pondasi ilmu. Islam selain dibangun di atas keimanan, niku dibangun di atas ilmu. Maka orang kalau dia tidak punya pondasi keimanan, maka keislamannya akan rapuh. Dan orang kalau tidak dibangun di atas pondasi ilmu, maka bisa jadi dia melakukan kesalahan-kesalahan dalam mempraktikkan agama Islam. Maka iman kali ilmu niki wonten agama Islam harus berjalan berbarengan. Iman nggih harus senantiasa ditingkatkan, ilmu nggih harus senantiasa dicari, dipelajari. Maka ketika salah satunya berjalan dengan semestinya, maka insya Allah keislaman kita menjadi sempurna. Tapi kalau masih ada salah satu antara iman atau ilmu yang lemah, maka pasti ada kelemahan dalam keislaman kita. Maka cara untuk mendapatkan ilmu, satu-satunya jalan nggih kersa ngaos. Tidak ada jalan yang lain. Ya, harus belajar. Innamal ilmu bit ta'allum. Ilmu niku didapat dengan belajar. Nah, di antara salah satu bentuk belajar kita nggih hadir dalam pengajian, yang mana di pengajian tersebut kita belajar Al-Quran, belajar hadis-hadis Nabi, belajar kitab-kitab saking para ulama yang berkenaan dengan masalah tauhid, berkenaan dengan masalah cara ibadah dumateng Allah. Kita sudah singgung napa niku maksudi iqbal, maka dimakruhkan ketika tidak disertai dengan sombong diri. Dan kita sudah beberapa hadis kita sudah baca berhubungan dengan isbal. Ya, perlu kita review sedikit apa yang sudah kita bahas. Intinya adalah bahwasanya di antara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita memakai pakaian yang menjulur ke bawah, mau itu gamis ya, seperti yang saya pakai ini, atau mungkin pakai sarung, atau mungkin pakai celana, maka yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jangan sampai pakaian tersebut melewati mata kaki, sampai melewati
Karena Nabi SAW menyampaikan ma'asfala minal ka'bain, apa yang berada di bawah mata kaki. Maka batasan ini mata kaki tertutup boten napa-napa, tapi jangan sampai napa melewati. Nah, kalau melewati ini yang namanya isbal. Maka isbal ini ulama enten khilaf pendapat. Pendapat pertama ada yang menyatakan isbal secara mutlak haram, ya, dilarang. Karena keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'an asfala minal ka'baini fa finnar. Kain yang berada di bawah mata kaki maka berada di neraka. Ya. Pendapat yang kedua, sebagian ulama menyatakan perlu dirinci ketika orang itu memakai pakaian sampai melewati mata kaki. Ya, sampai melewati mata kaki. Kalau misalkan dia disertai dengan sombong-sombong maka haram. Maka haram. Karena Nabi SAW menyampaikan manjarra thawbahu khuyala. Siapa yang nyeret pakaian, maksudnya pakaian yang lembreh, khuyala, dengan syarat kesombongan, dengan sifat kesombongan, lam yanzurillahu ilaihi yaumil qiyamah, Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Tapi kalau misalkan ya, dia melakukan hal itu bukan karena kesombongan, karena mungkin ya dia tidak sengaja atau dia pakai tapi ya biasa saja, maka para fuqaha menurunkan derajat hukumnya, dianggap itu masuk kemakruhan, hal yang dimakruhkan. Tapi dia sama, dua-duanya hal yang dilarang kan gitu. Cuma beda dari sisi derajat hukum dalam fikihnya saja. Karena ada sebagian sahabat yang menyatakan bahwasanya mereka ya pakaiannya seperti itu, pasti lembreh, ya, atau pasti pakaian itu melewati batas mata kaki. Maka Nabi SAW menyampaikan, ya, fa inna ma lasta minal khuyala atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau tidak termasuk orang yang sombong. Dan ala kulli hal, maka di sini kita lanjutkan lagi, masih kita baca hadis-hadis niki masih membahas tentang masalah isbal dan juga hal yang berhubungan dengannya. Sampai di hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasya jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Qala wa Nabi Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, ada seorang laki-laki yusalli, dia sedang sholat, musbilan, dalam kondisi isbal, izarahu, kain sarungnya. Jadi kain sarungnya itu sampai melewati mata kaki, ya, bukan cuma nutupi tapi melewati mata kakinya. Qala lahu Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda kepada orang ini, idhab, pergilah, fatawaddo, lalu wudu'lah. Fadhahaba, lalu orang itu pergi, fatawaddo, lalu wudu'. Thumma ja'a, lalu orang itu datang kembali kepada Nabi SAW. Faqala, kemudian Nabi berkata lagi, idhab, pergilah, fatawaddo, lalu wudu' lagi. Ya, maka orang ini heran, mantun dikengken wudhu pun dituruti wudhu, terus datang kepada Kanjeng Nabi, kok Kanjeng Nabi tasik ngengken wudhu malih. Faqala lahu rajulun, maka laki-laki tadi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya Rasulullah, malaka, kenapa engkau amartahu, atau faqala lahu rajulun, ya. Maka ada bukan yang disuruh wudhu, Nabi nyuruh orang tadi wudhu, terus datang lagi suruh wudhu lagi. Maka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, malaka, kenapa engkau amartahu, menyuruh orang itu an yatawadda, untuk berwudhu, tsumma sakatta anhu, kemudian engkau mendiamkannya, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, qala, Nabi bersabda, innahu kana yusalli, bahwasanya orang tadi sholat, wa huwa musbilun izarahu, dalam kondisi dia isbal kain sarungnya. Kemudian Nabi mengatakan, wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, la yaqbalu, tidak menerima sholata rajulin, sholatnya seseorang musbilin, yang musbil. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud bisnadin sahih, dengan sanad yang sahih, ala syarti Muslim, sesuai syarat Imam Muslim.
Maka hadis ini memberikan pelajaran. Pelajaran yang pertama, termasuk kondisi yang perlu kita perhatikan supaya kita benar-benar memastikan pakaian kita tidak isbal adalah ketika di dalam sholat. Maka ketika kita sholat, maka hendaknya kita benar-benar berusaha untuk memastikan bahwanya pakaian kita ini tidak melewati mata kaki. Ya. Sebaiknya diangkat, ya, mata kakinya terbuka. Kalau nutupi, ya masih boleh. Pokoknya tidak sampai melewati, ya, di bawahnya mata kaki. Maka ini catatan yang pertama, faedah penting dari hadis ini. Hendaknya waktu yang perlu juga kita perhatikan lebih ketika kita melihat kain sarung, celana atau jubah kita supaya nggak isbal adalah ketika sholat. Kemudian pelajaran yang kedua, masalah yang kedua, zahir hadis ini, yang tampak dari hadis ini seolah-olah memberikan faedah kepada kita bahwasanya isbal itu membuat sholatnya orang tidak sah. Ya, seolah-olah seperti itu. Karena Nabi mengatakan, fa innallaha la yaqbalu sholata ahadin sholata rajulin musbil. Sungguhnya Allah tidak menerima sholat seseorang yang isbal. Ya. Nah, di sini kita perlu membaca hadis itu bukan cuma baca terus tafsir sendiri. Kita perlu penafsiran ulama. Para ulama yang menafsirkan hadis, dan kalau kita melihat rujukan yang lain dalam kitab-kitab fikih, tidak ada satu ulama pun dari ulama 4 mazhab yang berpendapat bahwasanya orang yang isbal sholatnya batal. Isbal tidak membatalkan sholat dalam fikih. Ya. Akan timbul pertanyaan, loh bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini Nabi mengatakan, ya, layak balu sholata rajulin musbil. Allah tidak menerima sholat laki-laki yang isbal. Lah kalau tidak diterima, ya dianggap tidak sah. Maka para ulama menafsirkan yang dimaksud tidak diterima di sini adalah sholat orang tersebut tidak sempurna. Ya, sholat orang tersebut tidak sempurna. Ya, maka ini yang ditafsirkan oleh para ulama ketika menafsirkan hadis ini. Jadi bukan sholatnya batal. Jadi orang isbal terus sholat, kita katakan sholatnya sah, tapi tidak sempurna. Sholatnya sah, tapi tidak sempurna. Ya. Jadi ini yang disampaikan oleh para fuqaha serta para ulama yang mensyarah hadis ini. Ya, mensyarah hadis ini. Ya. Dan para ulama menyampaikan bahwasanya adamul qabul atau ucapan tidak diterima dalam beberapa riwayat-riwayat yang berhubungan dengan sholat, maka itu banyak ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah memang tidak sah. Misalkan apa? Misalkan Nabi mengatakan la yaqbalullahu salata ahadikum wallahu salatan min ghairi tahur wala sadaqatan min. Itu jelas. Orang sholat terus gak wudu padahal mari ngentut misalkan, sholatnya batal. Maka ini la yaqbal adamul qabul maknanya adalah memang tidak sah, batal. Tapi ada juga yang disebutkan tidak diterima, itu maksudnya adalah bukan tidak sah tapi tidak sempurna. Ya, tapi tidak sempurna. Di antaranya adalah hadis ini. Ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwanya hadisnya dhaif. Sebagian ahli hadis menyatakan hadisnya dhaif. Ya, tapi Imam Nawawi mengatakan hadisnya sahih. Dan Imam Nawawi juga termasuk ulama ahli hadis. Ya. Ya, jadi di sini ada khilaf dalam menghukumi hadis. Kalau hadisnya dhaif gampang berarti ya tetap sah soalnya karena tidak diamalkan hadisnya. Ya. Tapi kalau mengatakan hadisnya sahih, maka ada tafsiran tadi, yaitu apa? Bahwasanya dimaksud tidak diterima di sini adalah tidak sempurna. Maka di sini kita dapat dua pelajaran. Pelajaran pertama, waktu
atau kondisi yang perlu kita memperhatikan supaya kita tidak isbal adalah sholat. Kemudian yang kedua, orang yang sholat tapi dia isbal, sholatnya sah tapi tidak sempurna, bisa mengurangi pahala. Ya. Baik. Ini hadis yang ke-8, bukan hadis yang ke-7. Hadis yang ke-8. Hadis yang berikutnya hadis yang ke-9. Qala al-musannif rahimahullah taala wa an Qais bin Bishr at-Ta'libi at-Taghlibi, ya. Dari Qais bin Bishr at-Taghlibi, dari Bani Taghlib. Qala, beliau mengatakan akhbarani abi, telah mengabarkan kepadaku ayahku yaitu Bishr. Wa kana jalisan, dan bapaknya Qais ini yaitu Bishr ini, beliau jalisan adalah teman nongkrongnya Abu Darda, teman duduknya Abu Darda. Terus Abu Darda biasanya kalau lungguh-lungguh nggih, cangkruan niku kancane nggih bapak Qais ini. Qala, dan ayahnya mengatakan kana bi Dimasyq, dulu di Damaskus. Abu Darda itu ketika Nabi wafat beberapa jangka waktu beliau tinggal di Damaskus. Damaskus niku wilayah Suriah, ya. Karena di Dimasyq, di Damaskus dulu, rajulun, ada seorang laki-laki min ashabin Nabi, dari para sahabatnya Nabi Sallallahu, dari para sahabatnya Nabi Sallallahu, ya. Jadi banyak sahabat Nabi yang dulu juga pindah ke Damaskus akhirnya. Itu di zamannya Khalifah Muawiyah. Karena sahabat Muawiyah setelah Islam dipimpin kali sahabat Ali, kemudian diterusakan kali Hasan bin Ali, cucunipun Kanjeng Nabi. Kemudian dari itu kepemimpinan diserahkan kepada sahabat Muawiyah. Nah, ketika sahabat Muawiyah mimpin kaum muslimin, ibu kota Islam dipindah dari Madinah di Betoten Damaskus. Damaskus ini Suriah. Maka banyak sahabat yang pindah ke Damaskus, termasuk Abu Darda dan sahabat ini. Jadi di Damaskus ada rajulun min ashabin Nabi, seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu lahu, yang disebut orang itu Ibnul Hamdalah. Dia namanya adalah Ibnul Hamdalah, ya. Ibnul Hamdalah, sebagian ulama menyebut namanya Sa'ad, ya, Ibnul Hamdalah. Ibnul Hamdaliyah, Ibnul Hamdaliyah. Jadi ada sahabat namanya Ibnul Hamdaliyah radhiyallahu ta'ala. Nah, sahabat Ibnul Hamdaliyah niki, kata Bishr at-Taghlibi, wa kana rajulan mutawahidan. Ibnul Hamdaliyah niki orang yang selalu suka menyendiri. Enten koncone cangkruk mboten tumut, enten kumpul-kumpul mboten tumut. Wis pokoke cangkruk ini atau berkumpul dengan orang itu cuma pas di masjid saja ketika dia sholat jamaah, terus langsung bantu, ya. Banyak nggak pernah dilihat di luar rumah kecuali dalam kerja atau waktu dia ada di masjid sholat, ya. Jadi rajulan mutawahidan, dia orang yang suka menyendiri, nggak suka bergaul dengan orang, ya. Qallama yujalisun nas, sedikit sekali beliau duduk bersama orang-orang. Innama huwa salatun, sesungguhnya dia cuma berada dalam sholat saja, ya, yaitu ketika sholat jamaah. Fa idza faragha, jika dia sudah selesai dari sholat, fa innama huwa tasbihun wa takbir, dia itu cuma bertasbih bertakbir zikir. Jadi ngumpul dengan orang itu cuma pas sholat jamaah, terus habis sholat jamaah terus zikir, ya. Setelah itu hatta ya'ti ahlahu, sampai setelah itu dia langsung pulang pergi ke rumahnya ketemu keluarga. Itu sudah cuma begitu saja. Jadi dia jarang kelihatan karena dia orang yang suka sendirian. Nah, Abu Darda niki model sahabat sing rada seneng nyangkruk. Di sahabat ini macam-macam, ya, sahabat macam-macam, ya, namanya tabiat manusia, ya, biasa lungguh-lungguh Abu Darda biasa. Nah, koncone nggih Bishr niki. Famarra bina, maka suatu ketika, kata Bishr, ya, Taghlibi, maka suatu ketika Ibnul Hamdaliyah lewat di hadapan kami. Wa nahnu inda Abi Darda, ketika itu kebetulan kita sedang nongkrong, duduk-duduk cangkruk kali sahabat Abu Darda. Faqala lahu Abu Darda, kemudian Abu Darda mengatakan kepada Ibnul Hamdaliyah tadi, sahabat yang dia biasanya kalau habis sholat langsung pulang, gitu. Kalimatan, wa Ibnul Hamdaliyah, satu kalimat saja, tanfa'una, yang bermanfaat untuk kami.
wala tadurruka, dan tidak memudaratkan. Maksudnya gimana? Abu Darda ini nyuruh Ibnu Handaliyah, Abu Handaliyah sih, lu gua sih, coba berikan sebuah nasihat untuk kita. Jadi sahabat Abu Darda ini ya, dia nyuruh Ibnu Handaliyah untuk apa? Cangkruk dulu, tapi cangkruknya yang bermanfaat. Ya, kasih opo lah, hadis mbok opo, nasihat tas sembarang. Nah, pokoknya lu gua sih. Maka kata Ibnu Handaliyah, maka Ibnu Handaliyah mengatakan, ba'atha Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah SAW mengutus sariyatan, satu batalion pasukan, ya, di zaman itu. Suatu ketika Nabi mengutus satu batalion ke daerah ke musuh. Faqadimat, maka batalion itu, sariyah itu, pasukan itu datang ke area musuh. Faja'a rajulun minhum. Ya. Kemudian datang salah seorang dari mereka. Ya. Fajalasa fil majlis. Ya. Kemudian duduk di majlis. Alladzi yajlisu fi, yang duduk di dalamnya Rasulullah SAW. Jadi batalion tadi diutus menuju tempat peperangan, kemudian sudah selesai melakukan misi, kembali ke Madinah. Terus laporan kepada Nabi. Kemudian satu persatu pasukan datang dan seterusnya. Dan ada satu laki-laki yang datang. Faqala lirajulin ila janbi. Kemudian pasukan yang baru datang tadi ngomong kepada temannya. Jadi sama pasukan. Lau ra'aitana. Ya, atau pasukan yang datang tadi, dia mengatakan kepada teman yang sedang duduk itu. Dia mengatakan apa? La ra'aitana. Seandainya engkau melihat kami, maknanya seandainya kamu ikut gitu. Jadi dia cerita, seandainya engkau melihat kami, hinal taqaina, ketika kami bertemu, nahnu wal adu, kami dan musuh. Ya. Jadi dia itu cerita kepada orang yang ada di sampingnya. Aku ini mari diutus sampai kanjeng Nabi, mungsuh wong kafir. Oh, ini melak mana, oh, luar biasa pertarungan kita. Sengit. Ya, pokoknya cerita ngoten. Fahamala fulanun, terus tiba-tiba ada seorang pemuda, ya, datang menuju satu musuh. Fato'ana, langsung dia tancapkan tombak itu di tubuh musuh. Ya, cerita dengan temannya. Faqala, lalu si pemuda tadi sambil menancapkan tombaknya ke musuh orang kafir, dia sambil berteriak mengatakan di hadapan musuhnya, khudha minni, ambillah itu dari kemana? Cerojol, rasakno gitu. Jadi sambil nyerang musuhnya itu sambil apa? Rasakno tombakku gitu. Khudha minni, rasakan tombakku dari. Wa ana ghulamul Ghifari, ya. Saksikanlah aku adalah pemuda dari Bani Ghifar. Bani Ghifar itu satu suku dari suku-suku Arab. Ya, beliau ini atau anak muda ini seorang sahabat dan dia dari Bani Ghifar. Ketika dia nyerang di hadapan musuhnya, ya, dia dengan sambil dalam tanda kutip menyombongkan diri, menyerang sambil menombak, rasakno, aku tekok Bani Ghifar. Gitu. Kemudian dia mengatakan, kaifa tara fi qawlihi. Ya, laki-laki tadi ketika menceritakan anak muda yang bunuh musuh, tapi sambil rodok sombong, aku tekok Bani Ghifar. Gitu. Maka dia mengatakan pada temannya, kaifa tara fi qawlihi, apa pendapatmu ucapan anak muda tadi? Iku kira-kira jihad diterima pangeran tak gak? Wong perang kok ambek sombong, gitu maksudnya. Ya katanya sombong itu bisa mendatangkan dosa, kemaksiatan. Iki perang ambek nyumbungno awake, nyumbungno kaume. Qala, maka temannya yang diajak ngobrol mengatakan, ma'urahu. Ya, aku tidak menyangka illa kecuali waqad batala ajruhu. Pasti itu pahalanya sudah hapus, sudah hilang. Wis kana ganjarane wong perang kok ambek sombong. Wong sombong gak perang gak oleh, wong maneh pas perang. Itu kata temannya yang diajak ngobrol. Fasami bidzalika akhar. Lalu ada orang yang duduk di sampingnya lagi mendengar obrolan si dua orang ini. Faqala, lalu dia mengatakan, ma'ara bidzalika ba'sa. Nek prosoku, orang ketiga ini mengatakan, nek prosoku gak apa-apa.
Wong sombong-sombong ya iku wong kafir kok. Lah apa? Ya gak apa-apa. Iya. Maka kata orang tersebut, "Ma'ara bidzalika ba'sa." Aku memandang tidak ada masalah. Yang disombongi orang kafir, dan itu pada waktu perang, bukan kita pas nyantai-nyantai, damai. Ya, itu waktu perang. Ya, yang jenenge kudu disombongi cek wedi wong kafir gitu. Fatanaza, akhirnya keduanya debat. Jadi yang mengatakan itu perang apa? Pahala jihadnya enggak diterima. Yang satu mengatakan, gak apa-apa, subuh nang kafir gak apa-apa. Akhirnya debat. Iya. Hatta sami'a Rasulullah. Kemudian Nabi sampai mendengar. Jadi suaranya agak keras ya. Kemudian Nabi mendengar. Iya. Apa ya kok ono kasak kusuk gitu ya. Maka Nabi mendengar. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, kalau sudah Nabi yang dawuh itu sudah selesai perkara. Ini enaknya hidup di zaman Nabi ini. Nah perkara wonten wis diputusin Nabi wis gak ono sing langgar. Mboten enten sing wani mengganti putusan Nabi. Makanya suatu ketika sahabat Abu Bakar kali sahabat Umar kanjeng Nabi wis sedo. Maka sahabat Abu Bakar dan Umar mengatakan, "Loh, itu kan pilihannya Nabi, takdir pangeran. Kok apa ditangisi? Nangisi takdir pangeran." Ya. Maka Ummu Aiman mengatakan, saya tidak menangis karena wafatnya Nabi itu, bukan itu. Yang saya tambah tuh kan tambah jadi 3 kubu. Kubu sing debat ditambahi kubu sing dipalani baru. Kalau zaman dulu 2 orang debat, datang Nabi, diputus Nabi, wes ngene, sudah selesai dan rukun. Abu Bakar kali Umar niku sahabat nih mboten enten Nabi, gak iso rukun. Mesti gak cocok pokoknya. Abu Bakar lalu kan buatin cocok. Tapi aneh ketika ada Nabi, keduanya ini menjadi 2 orang yang senantiasa mendampingi Nabi Islam dalam kebaikan. Maka Ummu Aiman nangis. Bukan karena wafatnya Nabi itu, bukan. Tapi karena ketika Nabi nggak ada, umat ini pasti akan terpecah belah. Ya, maka di sini ketika Nabi kembali ke cerita ini, maka ketika Nabi mendengar loh, kok orang debat. Ternyata asal mulanya seperti itu. Ketika perang rodok nyumbungno awake ten wong kafir, pas perang itu yang satu malah ganjarannya dihapus. Karena ganjarannya niatnya salah. Niatnya kan untuk ilahi kalimatillah, meninggikan kalimat Allah. Kok ono sumbung ya kalah. Yang satu mengatakan, "Lu gak apa-apa iku sumbung nang wong kafir. Wong kafir sumbung nang Islam." Nyumbungi wong sombong, gak apa-apa. Ya, debat Nabi mengatakan, faqala subhanallah, maha suci Allah. Ya, maha suci Allah. Nah, kemudian Nabi mengatakan, la ba'sa, gak apa-apa, an yu'jara wa yuhmad, enggak apa-apa, dia tetap dikasih pahala dan bahkan dia dipuji. Ya. Makanya dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Nasai, bahwasanya Nabi Sallallahu menyampaikan, fa'amal khuyala allati yuhibbullah. Kata Nabi Sallallahu, adapun sombong sing disenengi pangeran. Jadi sombong itu asalnya buatan asal. Cuma ada kesombongan yang disukai Allah. Kapan itu? Ya. Maka kata Nabi Sallallahu, fakhtiyalu ar-rajuli nafsahu indal qital. Ya. Maka kesombongan seorang laki-laki muslim di hadapan musuhnya orang kafir ketika dia perang. Oh, itu sombong disenengi pangeran. Makanya ketika suatu pasukan ya, agak lupa perang Uhud kalau nggak salah. Ada seorang sahabat yang namanya Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Ya, ketika para sahabat sudah persiapan, enten Abu Qatadah model melaku niku sombong. Model melaku tiang sing wah niku wis mboten usah, iku sombong tak mboten, wis kabeh wong pasti kok sombonge wong mlaku model kayak ngono. Abu Qatadah berjalan di hadapan barisan. Lewat sekitar ternyata. Para sahabat model Abu Qatadah kok ngomong. Yang kedengaran Nabi Sallallahu menyampaikan, ya, termasuk kebaikan adalah sombong di hadapan orang-orang kafir di hadapan. Jadi sombongnya Abu Qatadah enggak apa-apa.
Tapi di hadapan orang kafir di medan perang. Selain itu ya kembali hukum asalnya kesombongan tidak boleh. Maka kata Nabi SAW memberikan putusan, orang tersebut, anak tersebut yang berhasil membunuh satu orang kafir sambil mengatakan aku anak dari Bani Ghifar, ya, maka ini tidak masalah, dia dapat pahala bahkan terpuji. Kemudian fara'a itu Abu Darda, lalu kata perawi Bishr tadi, Bishr At-Taglibi mengatakan, maka aku melihat setelah itu Abu Darda surra bidzalik, merasa senang. Wallahu ta'ala alam kenapa Abu Darda merasa senang. Kemungkinan yang diceritakan ini adalah sahabatnya Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala. Ya, kemungkinan diceritakan ini adalah Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala. Karena Abu Dar itu sahabat yang berasal dari Bani Ghifar. Nah, itu sahabatnya Abu Darda juga. Maka Abu Darda senang. Wa ja'ala yarfa'u ra'sahu ilaihi. Kemudian sampai Abu Darda mengangkat kepalanya, mendekatkan wajahnya ke wajah Ibnu Handaliyah tadi yang mengatakan hadis itu. Wa yaqul, dan dia berulang mengatakan anta sami'ta dzalika min Rasulillah. Apakah kamu benar-benar dengar ucapan itu dari Nabi? Ya. Fa yaqulu na'am. Kemudian Ibnu Handaliyah mengatakan iya, saya dengar langsung dari Nabi. Fa mazala yu'idu alaihi, kemudian senantiasa Abu Darda mengulang pertanyaan yang sama. Kamu benar-benar dengar itu dari Nabi? Hatta anila aqul, sampai aku benar-benar ingin mengatakan layar berukanna ala rukbatihi. Seandainya Abu Darda kembali duduk di atas lututnya dan tidak bertanya lagi. Makanya saking bolak-balik Abu Darda ngomong, kamu temenan kan rumah nanti ikut kok Nabi. Saking senengnya dia. Qala, ya. Kemudian setelah itu sudah selesai, Ibnu Handaliyah balik pulang seperti biasa. Sampai nyangkruk dulu gitu. Besoknya lagi seperti biasa, ya. Bisolat Ibnu Handaliyah pulang, dipanggil lagi sama Abu Darda. Maka disebutkan famarra bina yauman akhar, kemudian melewati kami di hari yang lain. Faqala lahu Abu Darda, maka Abu Darda mengatakan kalimatan, ya, sak kalimat maneh. Tidak nyangkruk mana, sih lu sih, ya, cerita atau satu kalimat tanfauna yang bermanfaat untuk kami, wala tadruka, dan tidak bermudarat kepada. Qala, maka Ibnu Handaliyah mengatakan, qala lana Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan kepada kami, al-munfiq 'alal khail, orang yang memberikan nafkah kepada kuda perang, maksudnya orang yang makani kuda perang. Kuda digunakan untuk perang. Kalbasib yadahu, seperti orang yang membuka tangannya bisedekah untuk memberi sedekah, layak biduha, dan dia tidak pernah menutup tangannya. Maksudnya apa? Sedekah terus-terusan. Jadi orang yang memberi makan kuda perang, ya, itu seperti orang yang sedekah tidak ada selesainya, sedekah terus. Ya. Kenapa? Karena ketika kuda itu dipakai untuk jihad fisabilillah, tenaganya didapat dari makanan tadi. Maka selama dia yang ngasih makan, pahala-pahala jihad juga mengalir kepada orang yang ngasih makan. Ya, pahala-pahala jihad mengalir. Maka sebagaimana tidak berhentinya orang yang bersedekah terus, ya, pahalanya tidak berhenti, demikian juga pahalanya tidak berhenti selama kuda itu dipakai untuk perang dan selama dia yang ngasih makan. Ya. Ini cara saniki nggih. Miseni bensine tank, ya, bensine pesawat, nah niku. Selama digunakan untuk jihad, ya, untuk jihad melawan orang kafir di medan perang yang benar, maka fisabilillah. Kemudian pulang. Tsumma marra bina yauman akhar, kemudian melewati kami hari yang lain, hari ketiga. Ibnu Handaliyah lewat, faqala lahu Abu Darda, maka Abu Darda mengatakan lagi kalimatan, satu kalimat tanfa'una wa la tadurruka, yang bermanfaat untuk kami dan tidak memudaratkanmu. Qala, maka Ibnu Handaliyah mengatakan lagi, ya, subhanallah, beliau setiap kali diajak cangkruk langsung nyebut hadis. Qala, maka Ibnu Handaliyah mengatakan, qala Rasulullah, bahwasanya Rasulullah bersabda, ni'mar rajulu Khuraim al-Usaidi, sebaik-baik seorang laki-laki adalah Khuraim al-Usaidi, nama orang Khuraim.
laula tulu jummatihi, seandainya rambutnya tidak terlalu panjang. Jummah itu adalah rambut yang melewati atau rambut yang sudah menyentuh bahu. Itu jummah. Ya. Nabi rambutnya panjang tapi tidak panjang sekali, tidak. Tapi ya di atas bahu ya segitu. Atau mungkin nyentuh bahu tapi enggak sampai panjang. Maka kata Nabi, sebaik-baik laki-laki adalah Khuraim al-Usaidi. Seandainya rambutnya tidak terlalu panjang. Karena rambutnya Khuraim ini melewati bahu panjang, ila udunaihi, hingga ke telinganya. Maksudnya ya seandainya dia potong sampai di batas telinga, ya, sampai di batas telinga, ya. Jadi ya, maksudnya adalah ya sebagian rambutnya ada yang dipotong sampai sebatas telinga, kemudian yang belakang ya tidak terlalu panjang, ya mungkin di tengah leher, ya, atau mungkin masih kena bahu sedikit nggak apa-apa. Warafa izaro, dan dia mengangkat sarungnya ila ansofi saqaihi, hingga pertengahan pertengahan betisnya, ya, pertengahan betisnya. Jadi diangkat kain sarungnya sampai pertengahan betis. Summa marra bina, kemudian pergi lagi. Hari keempat, summa marra bina yauman akhar, kemudian Ibnu Hanbaliyah lewat lagi hari yang lain, hari keempat. Faqala lahu Abu Darda, maka Abu Darda mengatakan, kalimatan tanfa'una wa la tadurruka, satu kalimat yang bermanfaat untuk kami dan tidak memudaratkanmu. Maka kata sahabat Ibnu Hanbaliyah, qala sami'tu Rasulullah, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau berkata, innakum qadimuna ala ikhwanikum, sesungguhnya kalian datang bertemu saudara-saudara kalian. Fa aslihu rihalakum, ya, maka perbaguslah tempat tinggal kalian, perbaiki, rapikan. Wa aslihu libasakum, ya, dan perbaiki pakaian kalian. Hatta takunu ka'annakum syamatun finnas, sampai kalian menjadi seolah-olah sesuatu yang menonjol di antara manusia. Maknanya dengan kebaikan, ya. Maknanya adalah dengan kebaikan, ya. Adalah maknanya ketika kalian, ya, ketika para sahabat dari Mekah ini datang ke Madinah, ya, maka mereka sudah di Sumanggakno gitu, ya. Kemudian diberikan tanah, diberikan tempat tinggal. Maka ya sebagai tamu atau bukan tamu, ya, sebagai orang yang datang, maka hendaknya menghormati pemberian itu. Maka ketika kalian bangun rumah, ya dibangun sebaik-baiknya, dijaga, dirawat, karena itu pemberian orang. Demikian juga pakaian-pakaian, ya, maka perbaiki pakaian-pakaian itu, ya, sampai terlihat bahwanya kalian adalah orang-orang yang menjaga itu semua. Fa innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yuhibbul fuhsya, ya, sesungguhnya Allah tidak menyukai tindakan-tindakan buruk, kekejian. Al-fuhsy, para ulama ada menafsirkan dia adalah kemaksiatan, ya, hal-hal yang buruk, hal yang jelek. Wala tafahush, dan tafahush. Tafahush itu apa? Tafahush itu adalah orang yang memang sengaja untuk melakukan tindakan-tindakan jelek, sengaja. Jadi kadang ada sebuah kemaksiatan atau tindakan jelek yang mungkin muncul dari ketidaksengajaan, ya, tapi ya itu sudah bawaan dia, nah, itu masuk fuhsh, maka hendaknya dijauhi. Atau kalau misalkan orang itu dia secara asal nggak punya kebiasaan itu, cuma dia karena melihat teman-temannya, misalkan omongan elek-elek, aku sungkan nih ngomong elek, tak melok ngomong elek bisa, misalkan. Atau misalkan tingkah teman-teman saya kok jelek-jelek, maksiat, masa aku apik dhewe ya, nek gak enak tak melok elek bisa, tak melok maksiat. Itu tafahush. Ya, sudah bagus dia nggak berbuat buruk, tapi dia malah berusaha berbuat buruk. Maka Allah tidak menyukai. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan, atau surat Abu Dawud dengan sanad yang hasan ila Qais bin Bishr. Kecuali Qais bin Bishr tadi, perawi hadis ini fakhtalafu fi tawthiqihi wa tad'ifihi. Para ulama ahli hadis
silang pendapat ya dalam masalah apakah ini rawi yang kuat atau rawi yang lemah. Waqat rawalahu Muslimun, tapi Imam Muslim meriwayatkan dari Qais bin Bishr tadi atau Taghlibi. Aku lihat maka hadis ini memberikan banyak pelajaran sebenarnya. Ya, cuma kita ambil pelajaran berhubungan dengan bab ini, yaitu apa? Yang pertama, diperbolehkan ya seseorang mengangkat kain yang dia pakai, mau sarung, jubah atau celana, sampai ke pertengahan betisnya. Dan ini bukan termasuk aib, ini bukan termasuk hal yang buruk. Diperbolehkan, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya. Karena itu ya tetap menutup aurat. Ya, aurat kita kan lutut, batasannya kan lutut. Ya. Selama menutup aurat nggak ada masalah. Ya, jadi diperbolehkan orang mengangkat kain sarung atau kain celana atau mungkin kain jubahnya sampai ke pertengahan betisnya. Diperbolehkan. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua, dalam hadis ini menjadi dalil bagi sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya hadis ini memberikan pelajaran ya, hadis ini memberikan pelajaran bahwasanya termasuk hal yang diperbolehkan juga dihukumi mubah adalah memanjangkan rambut bagi laki-laki, boleh mubah. Akan tetapi para ulama tidak memperbolehkan kalau sampai berlebihan, karena itu bisa menjadi tasabuh terhadap perempuan. Ya, jadi kalau laki-laki ya mungkin batasnya adalah batasnya adalah pundak, ya, nah itu sudah panjang. Ya, kalau sampai punggung, ya, geger sampai sak buri ya, sak bokong misalkan, nah ini sudah tidak layak seorang laki-laki seperti itu. Kenapa? Itu lebih mirip kepada wanita, sehingga Nabi pun melarang hal tersebut. Ya, bagus khorem al-Usaidi itu seandainya rambutnya agak dipendekkan, jangan terlalu panjang. Ya. Baik. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-10. Qala al-musannif rahimahullah taala wa Nabi Sa'id al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izaru al-muslimi ila nisfi sa'. Ya, izratul muslim ila nisfi sa'. Kain sarungnya seorang muslim itu sampai pertengahan betis. Wala haraja, dan tidak ada masalah, aula junaha, atau tidak ada masalah, fima bainahu wa bainal ka'bain, antara pertengahan betis sampai mata kaki. Wa makana asfala, dan apa yang berada di bawah minal ka'baini, dari mata kaki, fahuwa finnar, maka dia berada di neraka. Wa man jarra, yang lebih tinggi supaya dia bisa menjaga. Ya. Kemudian hadis ini juga menjadi dalil ya bahwasanya termasuk supaya supaya nanti tidak terlalu cepat kain sarungnya Kemudian hadis yang ke-12, qala wa anhu, dan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jarra thawbahu khuyala'a, siapa yang menyeret adapun wanita, maka dia diperbolehkan pakaiannya melebihi mata kaki, bahkan bisa jadi diharuskan kalau itu untuk bisa menutupi kakinya, seluruh kakinya, karena kaki termasuk aurat juga. Jadi kalau misalkan kakinya tidak tertutup, terbuka, kalau kainnya gak dipanjangkan, bahkan bisa jadi wajib. Ya. Baik. Kemudian pelajaran kedua dari hadis ini, diperbolehkan wanita memanjangkan pakaiannya, tapi juga tidak terlalu panjang. Ya, paling tidak satu dirok itu dari ujung jari sampai siku, tidak terlalu panjang. Maka boleh pakai pakaian yang panjang, tapi tidak terlalu. Maka kalau misalkan mantenan ya, pirang meter nih sampai kadang biasanya sampai 3 rias manten nih. Ya, maka sebaiknya dipendekkan saja, tidak memakai pakaian yang terlalu panjang. Ya, di samping itu juga tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi, itu juga merepoti awake dhewe. Jadi ini diantara faedah dari hadis ini. Demikian, wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.